Hai 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 Sobat Agro, siapa yang tak mengenal dengan kerang yang satu ini? Yes, abalon. Abalon adalah sejenis moluska laut yang termasuk dalam keluarga Haliotidae. Abalon memiliki cangkang yang tebal dan berbentuk bundar atau telur dengan permukaan yang bergelombang dan berwarna-warni. Bagian dalam cangkangnya dilapisi dengan lapisan mutiara yang begitu indah. Daging abalon sangat dihargai dalam industri kuliner karena memiliki rasa yang lezat dan tekstur yang kenyal. Dalam masakan, abalon sering diolah menjadi hidangan seperti sup, tumis, atau dimasak dengan saus dan rempah-rempah. Rasanya yang kaya dan unik menjadikannya makanan mewah yang populer di berbagai negara, terutama di Asia dan Amerika Serikat. Abalon juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi karena produksi mutiara alaminya. Beberapa spesies abalon menghasilkan mutiara yang berbeda-beda, dan mutiara abalon sering digunakan dalam pembuatan perhiasan seperti kalung, gelang, dan cincin. Namun, apakah Sobat Agro mengetahui bagaimana abalon ini dibudidayakan? Nah, pada video kali ini Agrozin ID akan membahas tentang tahapan budidaya abalon hingga panen dan menjadi hidangan yang lezat di restoran-restoran. Tonton videonya sampai selesai dan berikut ulasannya. Abalon adalah moluska laut yang biasanya ditemukan di perairan laut dangkal, terutama di daerah pantai berbatu atau terumbu karang. Beberapa spesies abalon yang terkenal antara lain abalon merah di pantai barat Amerika Utara dan abalon hijau di perairan Australia. Penting untuk dicatat bahwa beberapa spesies abalon telah mengalami penurunan populasi akibat overfishing dan kerusakan habitat. Oleh karena itu, Sobat Agro, budidaya abalon telah menjadi solusi yang penting untuk menjaga populasi abalon dan memenuhi permintaan pasar tanpa membahayakan populasi liar. Budidaya abalon atau tiram mutiara telah menjadi industri yang cukup menjanjikan di berbagai negara di seluruh dunia. Abalon adalah jenis moluska laut yang memiliki nilai ekonomi tinggi karena dagingnya yang lezat dan mutiara yang dihasilkannya. Nah Sobat Agro, berikut adalah tahapan umum dalam budidaya abalon di luar negeri. Yang pertama itu adalah pemilihan lokasi dan lingkungan. Pertama-tama, pemilihan lokasi yang tepat sangat penting dalam budidaya abalon. Biasanya, abalon dibudidayakan di daerah pesisir yang memiliki kondisi lingkungan yang sesuai seperti suhu air yang stabil, kualitas air yang baik, dan pasokan makanan yang memadai. Ketersediaan sumber air bersih dan kestabilan parameter lingkungan lainnya seperti salinitas dan oksigen juga perlu diperhatikan. Yang kedua ada di pembibitan. Langkah berikutnya adalah memperoleh bibit abalon. Pada tahapan ini, biasanya digunakan teknik pemijahan buatan untuk menghasilkan telur dan sperma abalon. Setelah itu, telur dibuahi dan diinkubasi dilakukan hingga telur menetas menjadi larva abalon. Larva kemudian dipindahkan ke tempat penampungan yang tepat, seperti tangki dengan kondisi air yang tentunya sesuai. Yang ketiga, pemeliharaan larva. Pada tahap ini, larva abalon membutuhkan perawatan yang sangat khusus. Mereka harus diberi makan secara teratur dengan plankton atau pakan alami lainnya. Suhu dan kualitas air harus dijaga agar sesuai dengan kebutuhan larva. Pemeliharaan yang baik meliputi pembersihan tangki, penggantian air, dan pemantauan parameter air seperti suhu, salinitas, dan kualitas air lainnya. Yang selanjutnya ada tahapan pemindahan ke tempat pemeliharaan.
Setelah larva tumbuh dan mencapai ukuran yang cukup, mereka dapat dipindahkan ke tempat pemeliharaan yang lebih besar seperti kolam atau jaring apung. Kolam atau jaring apung ini biasanya terhubung langsung dengan laut untuk memungkinkan aliran air laut yang baik. Dalam tempat ini, pemeliharaan abalon diberi makan dengan pakan yang sesuai dan lingkungan tetap dijaga agar memenuhi kebutuhan mereka. Tahapan lainnya ada pemeliharaan dan pemantauan rutin. Selama periode pemeliharaan, abalon membutuhkan perawatan dan pemantauan rutin. Ini meliputi pemberian pakan yang teratur, pembersihan tempat pemeliharaan, pemantauan kualitas air, dan penanganan penyakit atau masalah kesehatan lainnya. Kualitas air dan kondisi lingkungan harus dipantau secara teratur untuk menjaga kesehatan abalon dan mencegah penyebaran penyakit. Yang terakhir ada panen. Setelah beberapa tahun, abalon akan tumbuh hingga ukuran pasar yang diinginkan. Pada saat ini, mereka dapat dipanen dan juga dijual secara langsung. Abalon memiliki tekstur yang kenyal bak permen karet, namun tak ada rasa yang dapat dicecap dari dagingnya. Meski begitu, abalon tetap dijual mahal dengan harga mencapai Rp337.000 per kilogramnya. Nah, lalu apa yang membuat abalon ini begitu mahal? Yang pertama, abalon dipanen menggunakan tangan. Tidak seperti memanen ikan atau udang dengan cara dijaring, abalon dipanen secara individual dengan tangan. Karena itu, rasio biaya hasil abalon bisa sangat rendah. Yang kedua, resiko tinggi saat menyelam. Menjalankan prosedur menyelam untuk pengambilan abalon adalah pekerjaan yang beresiko tinggi. Selain terkena air laut yang sifatnya kasar, penyelam harus membawa abalon dengan cangkang bergerigi. Selain itu, ancaman lain bagi penyelam adalah keberadaan hiu dan makhluk laut lainnya. Yang ketiga, kuantitas yang terbatas. Stok abalon akan sulit didapatkan saat tahun baru Cina. Jikapun ada, harganya akan melambung tinggi dibandingkan biasanya. Abalon hanya tumbuh di perairan dingin seperti di Australia, Selandia Baru, Jepang, dan sisi barat Amerika Utara. Seiring pemanasan global yang terus terjadi, persediaan abalon tentu semakin menurun. Yang keempat, pembatasan hukum panen abalon. Abalon putih dan hitam termasuk daftar spesies yang sangat terancam. Ini diakibatkan adanya penangkapan berlebihan dalam skala yang masif. Sejak Desember tahun lalu, perbatasan penangkapan abalon ditetapkan. Panen dibatasi selama 1 jam selama 4 hari berturut-turut. Seorang penyelam dibatasi hanya menangkap 15 abalon saja. Nah, Sobat Agro, perlu diingat bahwa harga abalon dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor seperti ukuran, kualitas, dan juga pasar lokal. Namun faktor-faktor di atas secara umum menjelaskan mengapa abalon memiliki harga yang begitu tinggi. Nah, itu dia Sobat Agro beberapa tahapan dalam budidaya abalon dan harganya yang begitu mahal. Seperti biasa, jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di next video.